Dokter, apa yang sebenarnya dokter lakukan di BTD? Gini ya, kita ini kan hampir sebagian besar termasuk ibu juga jatuh dalam dua kondisi bidang keuangan. Yang pertama adalah sudah bekerja keras bertahun-tahun, penghasilannya segitu-gitu aja, dan sebagian lagi sudah berpenghasilan besar bertahun-tahun, tabungannya segitu-gitu aja. Saya masuk yang kedua, saya tidak tahu ibu yang mana. Kira-kira begitu kan? Ya, betul. Terus bagaimana sih mengatasi hal itu? Para motivator kan menyarankan kita berbisnis atau menjalankan usaha yang sesuai dengan passion kita. Iya, saya banyak dengar itu. Tapi kalau kita melakukan hal yang seperti itu, maka yang terjadi adalah hanya berubah dari miskin tipe 1 tadi ke miskin tipe 2. Karena apa? Karena yang namanya passion itu sesuatu yang sudah ada di bawah sadar. Dan ibu perlu tahu bahwa pada saat kita kecil, kita mendapatkan paparan masukan dari orang-orang 0-7 tahun, kita umur segitu, dan itu akan membawa program 0-7 tahun itu yang akan membawa kita ke arah 95% kehidupan kita itu dibawa oleh program itu. Nah, yang menarik, bukan menarik sebetulnya ya, celakanya gitu ya. Pada saat usia 0-7 tahun itu yang kita lihat adalah orang tua yang sedang bekerja keras untuk hidup. Sehingga program sebagian besar orang adalah bekerja keras untuk hidup dan hidup untuk bekerja, atau bekerja untuk hidup dan hidup untuk bekerja. Seperti itu. Nah, pada anak-anak orang kaya tidak seperti itu. Hidup nyaman, programnya uang datang terus. Nah, itulah yang kita lakukan di BTD. Kita lakukan reprogramming, menggantikan program kerja keras untuk hidup menjadi hidup nyaman. Ya. Dengan cara mendengarkan 2 audio terapi bawah sadar yang kita bagikan secara gratis di BTD. Selama 2 minggu mendengarkan itu. Oke, sebelumnya terima kasih nih dok, bisa menyampaikan secara langsung sekarang saya. Oke, untuk 2 minggu itu apakah cukup sih dok untuk yang sudah puluhan tahun selama ini kami rekam dalam kehidupan kami? 2 minggu itu untuk reprogrammingnya ya. Nah, sebagian kecil orang ada yang dengan reprogramming itu saja dia sudah bisa menemukan jalannya sendiri karena mungkin program awalnya tidak buruk-buruk amat. Tapi sebagian besar orang masih membutuhkan bimbingan untuk betul-betul bisa mencapai apa yang ada di dalam 2 ATBS tadi, yaitu penghasilan pasif 100 juta sebulan. Jadi program 2 minggu ini cukup, tapi nggak cukup sebenarnya. Terus gimana tuh kelanjutannya dok? Nah, iya, kelanjutannya ya kita membimbing mereka untuk mencapai penghasilan pasif 100 juta sebulan itu sesuai dengan yang ada di ATBS. Kita bimbing tindakannya, kita bimbing kebiasaannya, kita rubah, semuanya dirubah. Karena dari cara berpikir akan keluar tindakan akan menjadi kebiasaannya diulang-ulang jadi karakter. Kita rubah sampai karakternya berubah menjadi siap untuk mendapatkan penghasilan pasif 100 juta sebulan. Masalahnya apa yang pola pikir saya dan pola pikir teman-teman, termasuk Anda mungkin belum cocok. Sehingga apapun yang kami minta lakukan biasanya dianggap tidak cocok. Nah, sehingga membutuhkan menurunkan ego ya dari masing-masing itu. Karena kalau enggak nanti ya mereka akan mencari jalan sendiri, kemudian tetap dengan passionnya yang semula. Akibatnya ya seperti lari di atas treadmill, tidak kemana-mana, bulat begitu saja. Oke. Kesimpulan saya ini jadi setelah 2 minggu ini memang kita harus terus dibimbing sampai kita bisa mendapatkan penghasilan pasif 100 juta sebulan itu dok? Iya, memang harus begitu. Cuman masalahnya berani bayar harganya enggak? Jadi maksudnya bimbingannya mahal dok? Berapa sih kita harus bayar? Secara rupiah 0. Kita membimbing secara gratis. Oh, gitu. Tapi yang saya maksud mau membayar harganya adalah harga ego, yaitu melupakan hal-hal yang Anda tahu tentang keuangan, tentang bisnis yang dulu Anda anggap benar, itu dilupakan ya, semuanya harus dilupakan. Nah, kalau enggak nanti ya nggak bisa. Ini kan sesuatu yang baru. Penghasilan pasif 100 juta sebulan itu nggak ada dalam impian manapun di belakang kita. Sesuatu yang baru. Jadi
lupakan apa yang Anda tahu. Itu yang akan jadi kunci sebetulnya untuk keberhasilan Anda. Saya jadi ingat tuh film di Marvel, salah satu adegan dari yang dikatakan Baron Modor kepada Dr. Stranger. Lupakan semua yang Anda tahu. Ya, seperti itu kira-kira. Oke. Terima kasih waktunya, dokter. Sama-sama. I once stood in your place. And I too was disrespectful. So might I offer you some advice? Forget everything you think you know.